Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Selamat pagi, Kera. Bapak ingin berbicara dengan kamu terkait dengan permasalahan bullying dan ujaran kebencian terhadap teman kamu. Ya Pak, saya memang merasa benci dengan Haikal yang keluarganya hidup dengan kekurangan dan bahkan keluarganya juga tidak harmonis.
Bapak paham dengan perasaan kamu. Pasti kamu bangga dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi Keira juga harus mengetahui apa yang membuat Keira merasa harus menghina dan membuli temanmu. Ketika saya membuli Haikal, saya merasa puas dan bangga ketika saya melihat Haikal menangis, Pak. Karena saya ingin menunjukkan kepada Haikal bahwa hidup saya lebih beruntung daripada Haikal. Saya ingin melihat Haikal tidak bahagia, Pak. Baik Keira, Bapak paham dengan perasaan kamu. Mungkin kehidupan Keira ekonominya lebih baik dibandingkan teman-teman kamu. Semua kebutuhan Keira terpenuhi dengan baik, memiliki keluarga yang bahagia, harmonis. Tapi bukan berarti Keira harus merendahkan, bahkan menghina kehidupan orang lain yang tidak seberuntung Keira. Mungkin saya harus lebih banyak belajar untuk memiliki sikap simpati dan empati agar saya bisa mulai untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan, bukan malah membuat mereka semakin jatuh, Pak. Betul sekali Keira, betul sekali. Bapak sangat setuju dan Bapak bangga sama kamu karena atas kesadaranmu ini. Bapak ingin kamu bergaul kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, bahkan materi. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi dan saya akan mengubah sikap saya yang kurang terpuji itu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Keira dengan kesadaranmu kali ini. Bapak berharap dengan kesadaranmu kamu bisa bergaul bersama teman-teman kamu dan tidak mengulangi lagi perbuatan kamu ini. Baik Keira, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Gary. Pagi Pak, Apa kabar hari ini Gary? sehat Pak, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kamu Gary terkait dengan turunnya nilai pelajaran matematika kamu. Kalau boleh Bapak tahu ada apa sebenarnya Gary? Betul Pak, saya akuin bahwasanya saya memang sering marah dan memberontak. Dikarenakan saya benci Pak dengan pelajaran matematika. Karena kepala saya suka pusing Pak kalau melihat pelajaran matematika, apalagi dengan angka-angkanya. Gary, apa yang kamu alami sekarang pernah Bapak alami juga waktu duduk di bangku SMP ini. Tapi dengan segera Bapak memperbaiki diri karena Bapak tahu pentingnya matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Gary. Saya pusing dan bingung Pak, apalagi pembahasan dalam pelajaran matematika sangat membosankan. Tidak ada gaya lain yang diberikan oleh guru-guru dalam pelajaran matematika. Itu yang membuat saya benci dan sangat pusing Pak kalau belajar matematika. Baik Gary, Bapak paham apa yang kamu alami, tapi perlu diingat bahwa pelajaran itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu harus berusaha lebih keras lagi dalam mencintai pelajaran matematika agar nilai kamu tidak tertinggal dari teman-temanmu yang lain. Nanti Bapak akan coba berusaha untuk meningkatkan kembali model pembelajaran matematika agar Gary lebih mudah memahami, dan bila ada kesulitan Gary, kamu bisa WA Bapak. Insya Allah Bapak akan membantu kamu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya akan mencoba terus untuk mencintai pelajaran matematika dengan cara belajar, karena apa yang dibilang Bapak sangat betul sekali bahwasanya matematika sangat penting untuk masa depan. Baik, Bapak apresiasi semangat kamu luar biasa. Bapak bangga sama kamu. Ingat Gary, pendidikan adalah investasi untuk masa depan kamu lebih baik lagi. Bapak bersyukur. Gary, silakan kembali ke kelas. Pak. Most beautiful ajang Pancasila.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Expert out. Expert. Expert. Gila. We are the expert. We are the expert. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang, saya sekalian untuk tugas pribadi saya, mohon maaf ini harus melibatkan Bapak Ibu, tapi sekalian untuk kombel kita juga sertifikat, sambil menjelang sambil air minum susu boleh kan Pak Ali? Jadi sekalian apa yang disampaikan tadi ternyata nyambung dan konektivitasnya sangat erat yang disampaikan oleh Bu Elvi dan Ibu Kepala Sekolah tadi. Ada beberapa hal yang juga saya sampaikan ini tentang budaya positif, karena setelah ini mungkin terkait dengan pendidikan Bu Titi juga sama saya masuk ke modul berikutnya. Nah, pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita mengedepankan ego, jadi itu tadi kita tenggelam satu sama lain. Itu satu yang egois. Terus yang semu. Nah, semut itu tadi kalau kita terpisah antara barisan sendiri-sendiri, maka kita bisa akan dipecah belah. Tapi kalau kita bersatu berkumpul, gajah yang besar pun bisa dikalahkan. Itu satu. Nah, yang paling berat adalah yang musuh dalam selimut ini. Yang kita sudah atur dengan baik, sudah sebaik-baik mungkin sampai kita bangun dalam tim. Yang dilihat apanya? Kurangnya yang dilihat. Bukan yang fokus sudah terpenuhi di setiap kelas. Yang kita lihat mic-nya kurang. Tetapi bukan setiap kelas ada yang fokusnya. Nah ini tapi bagus juga, itu menjadi masukan kritikan sarana untuk Pak Mahil untuk menyiapkan nanti ke depannya lebih bagus semuanya. Itu step by step. Pertama awal usul saya ingat Bapak Ibu minta fokus setiap kelas. Saya sampaikan kita bertemu sama Pak Widi sama gimana Pak Widi? Ada karena rencana kita digital 1, 2, 3 akhirnya semua. Nanti speaker udah mulai berapa kelas dan speaker. Mungkin nanti karena saya paham kan terkait umur lah. Kan Pak Sapan dia kan gimana gitu karena terkait apa kalau Pak Ari kan nggak payah dia pakai mic di tengah lapangan tuh aja dia nggak pakai mic. Terus beda lah sama Pak Saf lah tentu dia harus butuh mic. Jadi kondisional. Nah ini salah satunya adalah pentingnya kita untuk teamwork. Satu lagi yang kepiting. Nah tadi ada satu pimpinan kepiting bilang baris bentuk sama-sama. Maka musuh dari atas pun tetap kita bisa lewati. Begitu juga dengan PPDB kemarin. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu tetap dalam satu komando, jadi tidak ada informasi yang bocor. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, saya next saja. Kita merubah paradigma kita tentang pembelajaran, disiplin positif. Itu disiplin positif itu dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa kita menyuruh siswa untuk disiplin, kita sendiri tidak disiplin. Usahakan yang istiqomah itu adalah istiqomah yang positif. Contoh misalnya, Pak Ligo pasti tahu istiqomah yang positif. 7:30 kurang 2 misalnya, 7:30 kurang 3 kita datang. Ya betul, nggak terlambat sih betul, karena kita kan 7:30. Ya, jadi istiqomah yang positif bagus. Jadi salah satu contohnya adalah, apalagi kita sudah diberi jadwal untuk piket. Nah itu adalah disiplin positif bagi kita. Nah ini impact-nya apa? Imbasnya apa? Bukan ke orang lain. Imbasnya kan ada kata-kata Pak Kepala Dinas yang saya keep sampai sekarang. Ada dinding di depan, ada bola kasti. Semakin keras kita lempar ke dinding, maka semakin kuat lemparannya kena ke kita. Semakin pelan kita lempar, maka semakin kecil dampaknya ke kita.
Nah itulah imbasnya disiplin juga kita. Semakin kita mendisiplinkan diri, maka semakin terbentuk karakter yang kita buat. Nah itulah Bapak Ibu. Ini kata-kata yang saya masih terngiang kemarin Pak Tri bilang begitu. Baik, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah, mungkin saya sedikitkan, sudah bisa mengendalikan diri dalam hal nilai-nilai kebajikan. Contoh, kita menjadi contoh bagi siswa yang lain. Kalau kita merokok tidak sembarangan, ada ruangan sendiri. Mungkin kalau saya ke sekolah lain, kalau merokok itu nggak ada ruangan. Jadi di pos bisa merokok, di dalam kantor mereka merokok, di dalam ruang, kadang ada di depan kelas dia merokok. Guru di depan kelas merokok. Nah ini nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan ke siswa kalau kita sendiri tidak mencoba untuk memfilter kebajikan itu pada diri kita sendiri. Oke, kebutuhan dasar manusia sama sandang, pangan, dan papan. Ini saya jelaskan juga tadi di jam pangan ini termasuk hidroponik. Saya koneksivitaskan, sistematikan hubungannya dengan hidroponik tadi. Motivasi perilaku manusia, proses kontrol ini, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang paling penting ini adalah di segitiga restitusinya ini nanti yang akan kita bahas. Oke, 10 menit lagi, next. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya sudah tahu semua tentang profil pelajar Pancasila kita, ya, berdiferensiasi. Nah, yang didiferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi ini yang kadang kita sering miskonsepsi. Bukan pertama kali saya ingat kita pembelajaran di sini, ya, ada seorang narasumber yang mengatakan bahwa itu mungkin teori pertama yang diterima itu harus memisahkan audio sendiri, kinestetik sendiri, visual sendiri. Ternyata bukan seperti itu. Disitulah letak miskonsepsi kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Makanya pentingnya kemarin kita untuk mengasesmen atau mendiagnosis awal dulu siswa. Ini anak berkebutuhan khusus atau istimewa atau bagaimana? Ini anak lebih cenderung audio, ini anak cenderung visual, ini anak kok tak pernah diam dalam kelasnya. Nah, jadi ini penting. Inilah yang disebut dengan berdiferensiasi, bukan ya. Nah, ini ilustrasinya. Oke. Nah, ini ilustrasi mungkin guru ya sekarang. Ternyata kita nggak boleh lagi begini. Kalau saya lebih menitik beratkan begini, ya. Stimulusnya ini, kebutuhan. Kita Bapak Ibu bukan hanya siswa, tapi kita sendiri para guru mempunyai stimulus tentang dunia, kita punya kebutuhan sama. Ya, tapi menurut sebelahnya realitasnya kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya. Nah, sama seperti siswa itu sama. Ternyata realitasnya siswa itu berbeda. Contoh, gaji kita sama, tetapi kebutuhan kita berbeda. Ya, gaji kita sama, walaupun kita sama-sama sertifikasi, tetapi kan kebutuhan kita berbeda. Ada anaknya yang 2, ada yang nggak punya anak, ada yang anaknya sekolah, kuliah, ada yang anaknya istri, tentu kebutuhannya berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, seperti itulah juga dalam hal pemahaman. Nah, kalau respon dunia semua orang melihat hal itu sama. Tetapi kalau orang kita sekarang, gambaran itu berbeda, tidak bisa disamakan. Jangankan siswa, di dalam satu rumah saja, anak kita beranak, anak saya yang 3, simpatis, Fiza sama Afnan itu, dia punya tiga-tiganya berbeda wataknya. Apalagi siswa di dalam kelas, pasti berbeda. Anak kandung kita saja, yang lahirnya dalam satu rahim, itu berbeda. Apalagi anak yang bukan dari rahim kita, pasti berbeda. Ya, itu intinya begitu, pasti berbeda. Oke, nah disiplin positif di sini berasal dari disiplin teori, saya lewatkan saja karena mengejar waktu 5 menit lagi. Ini profil pelajar Pancasila kita, beriman bertakwa pada Tuhan, ya, berpikiran global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini menurut teori dari Ibu, dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia, penguasaan.
cenderung manusia punya sifat arogan, ingin menguasai semua. Itu ada, pasti ada walaupun sedikit. Ya, yang kedua bertahan hidup. Kalau kita tenggelam di sungai, jangankan kayu, kalau ada rumput kita pegang untuk bertahan hidup. Ada filosofinya seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti ingin disayang, walaupun dia sudah tua, walaupun sudah beristri. Wah. Kecuali SD, maka sesuailah dengan ayat kadang. Kalau dia sudah umur 7 tahun, maka pukul. Jadi pukulnya jangan sampai lebam juga ya. Maksudnya itu pukulnya itu dikerasin. Nah, kalau sudah SMP, nah itu mulai ajak berbicara. Berbicara. Kalau di SMA, hati ke hati. Seperti itu. Tidak bisa dikerasin karena anak SMA itu. Kalau dikerasin minggat ya, 3 hari. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah minggat. Itu salah satu contohnya, ya. Kalau dikerasin itu salah satu contohnya kan langsung berkaca ke diri sendiri. Oh, kalau saya dikerasin waktu SMA, minggat saya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Tapi kalau SD, apa memang dia harus dikerasin, nggak ngaji, pokoknya harus ngaji. Pergi. Tapi kalau SMP nggak bisa seperti itu. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Kalau SMP lebih ke curhat, dengarkan curhatan dia. Kalau SMA, apa keinginan dia, bicara dari hati ke hati, win-win solution sama anak SMA. Nggak bisa memaksakan kehendak sendiri, seperti itu. Bapak tahu ya, padahal belum punya anak SMA ya. Terus memotivasi perilaku manusia. Oke, ini sudah. Hukuman, nah ini yang paling menyakitkan, yang identitas gagal, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, tidak efektif. Sebetulnya kalau kita memukul siswa itu akan diingat, tapi mau tidak mau, maksud saya seperti ini. Setelah kita menyentuh anak, ya, jangan dibiarkan begitu. Rangkul kembali, karena kalau tidak dirangkul akan berbekas. Kalau enggak, habis mangkul diomongin kembali. Inilah segitiga restitusi. Ditanya salahnya di mana, cara memperbaikinya bagaimana. Sudah marah jangan dilepas. Marah oke, tapi setelah marah kasih dia pemahaman tentang kenapa marah. Solusi marahnya bagaimana. Nah, itulah maksud di segitiga restitusi tadi. Boleh marah, tapi habis marah jangan langsung kebablasan. Nggak ada keterusannya di sini ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia nendang pintu sampai jebol, tanggung jawabnya apa? Nah, gitu ya, kita fokus saja pada pemecahan masalah yang dia buat ya. Murid menghormati dirinya, minimal dia menghargai diri dia sendiri, baru dia akan bisa menghargai orang lain. Itu dia. Oke, lanjut saja. Oke. Nah, kita jangan sampai sebagai penghukum ya. Guru nggak boleh sebagai penghukum. Kita tidak boleh sebagai penghukum, tapi cobalah kita ucapkan dari mulutnya sendiri bahwa dia salah. Kira-kira kamu salah nggak? Mendang pintu toilet. Salah Pak, bagus. Tuh. Nah, usahakan keluar dari mulutnya sendiri. Jangan kita yang bilang salah, kamu salah, kamu ini ya, jangan kita yang bilang, tapi usahakan dia sendiri yang bilang. Seperti itu. Walaupun susah ya, kita belajar lah bertahap ya. Nah, usahakan kita sebagai teman, sebagai manajer, ya, bukan sebagai diktator atau absolut, harus punya gurunya. Kalau guru salah dalam berteori, akui kesalahan Bapak Ibu. Saya juga pernah salah dalam memberikan teori. Pak, kayaknya itu salah Pak. Ini saya baca salah ya. Oh ya betul, bagaimana nak? Oh ya ini betul Pak. Oh iya Pak. Maaf ya Bapak salah. Mungkin Bapak ngantuk semalam ngelembur. Ya udah kita coret ini yang betul ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu lah buat yang ngasih sesuatu tanggapan yang betul. Enggak, itu tidak menurunkan derajat kita. Kalau kita memang salah, karena memang tidak sepenuhnya juga kita betul terus kan. Seperti suatu hari, suatu saat kita keselio. Oke. Nah ini yang nggak boleh penghukum ya. Nah ini pemantau, ini kita sebagai teman. Tapi ada orang mengatakan kita jangan juga terlalu dekat, nanti nggak dihargai. Tidak juga ya. Nah ini sempat jadi perbincangan, sempat saya utarakan juga sama mentor ya. Sebetulnya dengan jadi teman
Makanya di One Win Solution, di luar kita teman, di dalam kelas saya gurumu. Di luar itu silakan kalau kalian mau curhat silakan segala macam. Tapi di dalam kelas jangan coba-coba. Nah, ini jadi win-win solutionnya tadi, kesepakatan. Oke, keyakinan kelas sudah Bapak Ibu lakukan. Bagaimana ini Bapak Ibu sudah tahu segitiga resolusi, alhamdulillah, thank you. Pas jam 4. Terima kasih Bapak Ibu. Hah? Lewat 1 menit ya? Saya orangnya usahakan on time. Pak Rido sudah lah Pak Rido. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak
kegiatan dilakukan khusus untuk anak kelas 7, yaitu proyek profil pelajar Pancasila yang dikemas. Mungkin dia kan ada 1, ada 2, ada 3, jadi kami gabung menjadi 1. Kemudian setelah yang ketiga kemudian kami satukan dengan hari ulang tahun sekolah. Temanya gelar karya siswa SMP Negeri 4 Batang bersempena dengan ulang tahun SMP Negeri 4 Batang yang ke-33. Wirausaha. Kita lebih ekonomi kreatif gitu di situ ya. Kemudian iya. Bu, kita kan tahun ajaran baru kemarin tuh menerapkannya udah baru ya 1 semester. Dan memasuki semester kedua ya. Ya. Gimana Bu perubahan daripada KTSP dengan IKM ini sendiri? Kalau dilihat dari segi belajar sih anak-anak enjoy aja karena mungkin memang cara pembelajarannya berbeda, tidak terlalu menekankan ke anak. Mungkin pada pembelajaran yang seperti kurikulum 2013, tetapi ini mungkin lebih santai, mereka lebih banyak bermain, mereka lebih banyak praktek. Nah, itu mungkin membuat anak-anak lebih senang dengan kurikulum yang ini. Kemudian mereka juga setiap pembelajaran mungkin ada menyanyinya, ada macam-macam mengeksplor kemampuan anak-anak. Lebih gembira lah ya. Lebih gembira, mungkin anak lebih enjoy. Termasuk juga nggak menggurunya mungkin juga. Bu, ini kan tidak terlepas dari pembentukan anak dari PMI itu ya. Bagaimana perubahan dalam 1 semester ini terhadap karakteristik itu? Alhamdulillah sih, biasanya kan anak-anak lama istirahat di rumah karena kita baru kembali ke sekolah ya. Mungkin guru-guru yang mengajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin ekstra lah pengawasan, ekstra ketat pengawasan terhadap anak karena memang anak sudah kadang minat belajar anak sudah kurang, kemudian anak lebih mungkin lebih asik dengan handphonenya ya gitu. Jadi mungkin belajarnya mungkin agak sedikit kendor. Jadi itu kita harus anak belajar kembali seperti biasa. Kemudian handphone tidak boleh lagi dibawa ke sekolah. Kalau mereka mau bawa, titipkan ke wali kelas untuk nanti pulang sekolah mereka bisa menelpon orang tua. Nah Bu, daripada IKM sendiri tidak terlepas dari SDM guru yang pembelajarannya lebih kepada literasi dan numerasi. Otomatis kan diferensiasi yang diterapkan kepada anak sendiri. SDM guru seperti apa? SDM guru kan guru ada juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kita belajar dari webnya kementerian, banyak ya di situ ya yang akan kita pelajari, banyak yang bisa dipetik oleh guru melalui aplikasi yang disiapkan oleh kementerian untuk guru agar bisa mengeksplor diri untuk memperbaiki mungkin bagaimana keinginan kurikulum merdeka itu terhadap anak-anak. Artinya memang kita menerapkan IKM ini SDM guru sudah siap ya? Dikatakan siap sih juga nggak siap, tapi kita banyak belajar, kita masih belajar mungkin ke sekolah penggerak, kita juga mengundang beberapa narasumber untuk hal itu. Kemudian setiap hari Jumat guru penggerak yang ada di sekolah, kemudian yang ada beberapa mungkin kurikulum kita, kemudian kesiswaan kita memberikan bimbingan kepada kawan-kawan untuk lebih paham. Kemudian kita juga punya Kombel ya, komunitas belajar SMP Negeri 4 Batang atau disingkat dengan Kombel Ekspat. Jadi disitulah kita mungkin mengeksplor diri, menggali ilmu pengetahuan bersama rekan-rekan baik yang ada di Batam maupun yang berada di seluruh Indonesia. Bu, dari IKM sendiri sebenarnya ending yang dihasilkan dari IKM sendiri ya mungkin menuntut anak itu mempunyai karakter ya, punya budi pekerti yang luhur ya, sasarannya mungkin ya generasi emas ya, belajar ya. Harapan untuk terakhir, harapan dari sebagai sekolah juga. Harapan semoga dengan diterapkannya kurikulum merdeka ini guru dan siswa sama-sama enjoy melaksanakan tugas, guru sebagai pendidik juga enjoy, murid sebagai pelajar juga enjoy menerima pelajaran. Semoga kelak nanti di waktu yang diharapkan oleh pemerintah di generasi emas anak-anak Indonesia
menjadi generasi yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Terakhir Bu, mungkin dukungan dari orang tua ini nggak terlepas daripada dukungan orang tua. Dukungan orang tua, insya Allah yang kelas 7 ya, kita sangat-sangat berharap sekali orang tua support sekali, banyak orang tua yang memberikan support kepada wali kelas, lewat wali kelas saya ikut berperan serta, apalagi dalam pameran orang tua banyak yang membantu gitu ya, membantu baik materi maupun moral ya. Alhamdulillah acara kita sangat meriah, luar biasa. Anak-anak marching band dengan latihan yang ekstra ketat yang tadi Bu Komite mengatakan jangan sampai lalai dengan belajar karena kegiatan ekstrakurikuler. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, kita bernafas dalam sila-sila. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Disinilah kelihatan bahwa kreatif daripada SMP 4 itu tampil ya, dan kita sudah melihat hasil karya dari mereka, gelar karyanya juga kita sudah melihat. Alhamdulillah sangat mendukung, kami dari komite sangat mendukung, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan bangga ya. Saya sebagai ketua komite, saya bangga sekali dengan hasil karya daripada SMP Negeri 4. Negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Kalau nengok, tadi kan kita ada P5 ya deh ya, pagelaran karya ya anak-anak. Apa aja sih yang ditampilkan? Yang pertama ada marching band, Marching band ya. kedua ada parade pramuka, OSIS, Paskibra, dan PMR. PMR. Ya, ketiga ada berbagai tari yang bisa ditampilkan, salah satunya tari zaman, tari persembahan, sama tari jogi. Untuk kegiatan besok kita akan menampilkan dari pramuka yaitu Simapur Dance, dari Paskibra adalah LKBP Pavor, sama dari dance mungkin bakal nampilin beberapa banyak lagu dan bakal ada solo vokal juga. Oh, iya. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Sadai Hardiansa mengucapkan selamat ulang tahun SMP Negeri 4 yang ke-33 tahun. Semakin jaya generasi muda di bawah bimbingan Bapak dan Ibu Guru. Sukses selalu. Selamat ulang tahun buat SMP Negeri 4 Kota Batam. Sukses selalu, tetap berkarya dan nomor 1 di seluruh Indonesia. Dadah. Selamat ulang tahun yang ke-33. Semoga sukses SMP Negeri Batam dalam mendidik muridnya. Selamat ulang tahun untuk SMP Negeri 4. Semoga berjaya selalu. Selamat ulang tahun SMP 4 yang ke-33. Semoga pendidikan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri mengucapkan selamat ulang tahun buat SMP 4 Negeri Batam yang ke-33 tahun. Semoga semakin jaya dan semakin terus berprestasi. Semangat, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun SMP Negeri 4 Batam untuk yang ke-33-nya. Semoga semakin sukses dan semoga siswa-siswi SMP Negeri 4 Batam semakin berprestasi. Dadah. Selamat ulang tahun untuk SMP Negeri 4 Batam yang ke-33. Semoga kedepannya lebih sukses dan makin jaya. Dadah.
satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota Batam yang memiliki prestasi dalam bidang akademis dan non-akademis. Bapak Ibu yang berbahagia, marching band yang kita saksikan saat ini adalah binaan dari Bapak Hengki Gusti Firlianza Eskom beserta para pelatih hebat. Tentunya marching band ini tidak lepas dari dukungan kepala sekolah Ibu Debaranda Desniza. Marching band SMP Negeri 4 Batam telah meraih juara 2 tingkat Kota Batam. Semoga SMP Negeri 4 Batam terus jaya menelurkan generasi tangguh yang mampu bersaing di dunia digitalisasi.